Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang MapReduce. Eh, di sini ada saya, ada Bimo dengan NPM 230. Lalu ada Dan saya, Raja dengan NPM 079. Selanjutnya dengan saya Alif Maulid Irwansyah dengan NPM 066. lalu ada Florida Novalina Purba dengan NPM 004. Lalu di sini ada daftar isi tentang PPT kelompok 11. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, tahapan dan fungsi, komponen, dan kesimpulan. Baik, selanjutnya di latar belakang, perkembangan teknologi informasi menyebabkan peningkatan jumlah data yang sangat pesat, yang dikenal sebagai big data. Data dalam jumlah besar tidak dapat diproses secara efektif menggunakan metode pemrosesan data tradisional karena keterbatasan sumber daya dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pemrosesan data yang mampu menangani data berskala besar secara efisien, cepat, dan handal. MapReduce hadir sebagai solusi untuk pemrosesan data berskala besar dengan memanfaatkan sistem terdistribusi. Model ini memungkinkan pemrosesan data dilakukan secara paralel pada banyak komputer sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Lalu, di rumusan masalah, berdasarkan latar belakang mengenai meningkatnya volume, variasi, dan kecepatan data atau big data, serta keterbatasan sistem pemrosesan data konvensional, maka da- rumusan masalah dalam pembahasan MapReduce dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, apa itu MapReduce dan konsep dasarnya. Lalu, bagaimana prinsip dan tahapan kerja MapReduce, apa peran fungsi map dan reduce, apa keunggulan dan keterbatasan MapReduce, dan yang terakhir adalah bagaimana peran Hadoop, Hadoop dalam MapReduce. Selanjutnya ada tujuannya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penulisan laporan dan pembahasan mengenai MapReduce adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan konsep dan pengertian MapReduce secara komprehensif. Yang kedua, memahami prinsip kerja MapReduce dalam pemrosesan data berskala besar. Yang ketiga, menjelaskan tahapan utama dalam proses MapReduce. Yang keempat, mengetahui peran fungsi map dan reduce dalam meningkatkan efisiensi sistem. Yang kelima, mengidentifikasi keunggulan MapReduce dalam pengolahan big data. Yang keenam, mengetahui keterbatasan dan tantangan dalam penerapan MapReduce. Yang ketujuh, memahami peran Hadoop sebagai implementasi MapReduce. Pembahasannya, MapReduce merupakan sebuah model pemrograman dan kerangka kerja atau disebut framework yang digunakan untuk memproses data dalam jumlah sangat besar, big data, secara terdistribusi dan paralel. Konsep MapReduce pertama kali diperkenalkan oleh Google dan kemudian diadopsi secara luas melalui framework open source seperti Apache Hadoop. MapReduce dirancang untuk menyederhanakan proses pengolahan data besar dengan cara membagi pekerjaan kompleks menjadi tugas-tugas kecil yang dapat diproses secara bersamaan oleh banyak komputer. Dengan pendekatan ini, MapReduce mampu meningkatkan kecepatan pemrosesan data sekaligus menjaga keandalan sistem.
Lalu ada tahapan dan fungsi MapReduce. Yang pertama, tahapan mapping. Tahapan mapping merupakan tahap awal dalam MapReduce. Data input diproses oleh fungsi map dan diubah menjadi pasangan key value. Proses ini dilakukan secara paralel pada setiap data input. Yang kedua ada tahap shuffling. Tahap shuffling bertugas mengelompokkan pasangan key value berdasarkan key yang sama. Data kemudian dikirim ke reducer yang sesuai untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga ada tahap reducing. Tahap reducing merupakan tahap akhir di mana fungsi reduce menggabungkan nilai-nilai dengan key yang sama untuk menghasilkan output akhir yang lebih terstruktur. Lalu fungsi map. Fungsi map bertanggung jawab untuk memecah data input dan menghasilkan pasangan key value. Fungsi ini meningkatkan kecepatan pemrosesan karena berjalan secara paralel. Yang kedua ada fungsi reduce. Fungsi reduce menggabungkan hasil dari fungsi map. Proses ini dapat berupa operasi agregasi seperti penjumlahan, perhitungan, atau rata-rata. Lalu ada keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan MapReduce antara lain yaitu skalabilitas tinggi, toleransi terhadap kesalahan, efisiensi sumber daya, dan mudah diimplementasikan. Selain keunggulan, MapReduce juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu kurang efisien untuk data kecil, overhead sistem cukup besar, tidak cocok untuk pemrosesan real time. Hadoop sebagai implementasi MapReduce, Hadoop merupakan framework open source yang mengimplementasikan MapReduce. Hadoop menggunakan HDFS, Hadoop Distributed File System, sebagai sistem penyimpanan data terdistribusi yang mendukung pemrosesan data berskala besar. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, MapReduce merupakan model pemrosesan data terdistribusi yang efektif untuk menangani data berskala besar. Dengan konsep pemrosesan paralel dan toleransi kesalahan, MapReduce mampu meningkatkan efisiensi dan kendali sistem big data. Saran diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam memahami konsep MapReduce. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mempelajari teknologi big data lain seperti Apache Spark atau pemrosesan data yang lebih cepat. Sekian, terima kasih. Kami dari Kompas 11, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.